Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Irgi Firdausjuam dari Prodi Manajemen 24C dengan NIM 24601065. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang pemilu. Dan adapun beberapa poin pentingnya, yaitu yang pertama, pengertian pemilu. Yang kedua, sejarah pemilu di Indonesia. Yang ketiga, tujuan penyelenggaraan pemilu. Yang keempat, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Yang kelima, macam-macam sistem pemilu. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan sistem pemilu di Indonesia. Yang ketujuh, integritas penyelenggaraan pemilu. Dan yang terakhir, tingkat partisipasi masyarakat di pemilu. Nah, itulah tadi beberapa poin penting terkait materi dari pemilu. Sebelum masuk ke materi yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu pemilu atau pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu menjadi saran utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya dalam memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara. Melalui pemilu, prinsip kedaulatan rakyat dapat diwujudkan secara nyata, seiring perkembangan zaman dan dinamika politik. Pelaksanaan pemilu di Indonesia terus mengalami perubahan, baik dari segi regulasi, sistem, hingga partisipasi masyarakat. Namun demikian, berbagai tantangan masih kerap muncul, seperti politik uang, golput atau golongan putih, dan rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pemilu penting dilakukan untuk memahami peran, tantangan, dan solusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, itulah tadi latar belakang dari materi pemilu. Adapun terkait dengan poin yang pertama, yaitu pengertian pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses di mana rakyat menggunakan hak politiknya untuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Secara demokratis, pemilu merupakan saran utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat serta menjadi tolak ukur keberlangsungan sistem demokrasi di suatu negara. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah tadi pengertian dari pemilu. Poin yang kedua, yaitu sejarah pemilu di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pelaksanaan pemilu menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan demokratis. Namun, pelaksanaan pemilu pertama kali dapat terlaksana beberapa tahun setelah kemerdekaan. Yang pertama, pemilu pertama tahun 1955. Pemilihan umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1995, bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR dan konstituanti. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia karena melibatkan banyak partai politik dan dilaksanakan dengan cukup baik meskipun dalam kondisi politik yang belum stabil. Yang kedua, pemilu di era Orde Baru. Setelah terjadinya pergantian kekuasaan ke Orde Baru, pemilu kembali diselenggarakan mulai tahun 1971 dan dilaksanakan secara rutin setiap 5 kali setahun. Namun, pemilu di masa ini dianggap kurang demokratis karena adanya dominasi golongan karya atau Golkar. Sebagai partai pemerintah, pembatasan partai politik hanya menjadi 3, Golkar, PPP, dan PDI, serta kuatnya campur tangan pemerintah dalam proses pemilu. Nah, yang ketiga, reformasi dan pemilu di era demokrasi. Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi.
Pemilu 1999 menjadi simbol perubahan besar dalam sistem politik di Indonesia. Pemilu ini dinilai lebih terbuka, jujur, dan adil dengan banyak partai politik yang ikut serta. Sejak saat itu, pemilu diadakan secara berkala dan semakin demokratis. Seiring dengan waktu, pelaksanaan pemilu juga mengalami berbagai perubahan seperti yang pertama, pemilihan langsung untuk memilih presiden mulai dari tahun 2004 sampai sekarang. Yang kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung atau biasa disebut dengan pilkada juga mulai diterapkan sejak 2005. Dan yang ketiga, peningkatan peran KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Yang keempat, pemilu terbaru. Pemilu serentak mulai diterapkan pada 2019, di mana pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif atau biasa kita sebut dengan DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini merupakan langkah menuju efisiensi dan konsolidasi demokrasi. Nah, itulah tadi terkait materi yang kedua. Selanjutnya masuk di poin yang ketiga, yaitu tujuan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu atau pemilihan umum memiliki tujuan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Pemilu merupakan saran utama bagi rakyat untuk menyalurkan kehendaknya dan turut serta menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan wakil-wakil rakyat serta pemimpin negara secara sah dan konstitusional. Adapun tujuan penyelenggaraan pemilu di Indonesia antara lain, yang pertama, mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi wujud nyata dari asas kedaulatan rakyat, di mana rakyat memilih hak untuk memilih siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka dalam lembaga pemerintahan. Yang kedua, menjamin pergantian kekuasaan secara damai dan demokratis. Melalui pemilu, pergantian pemimpin dan wakil rakyat dapat dilakukan secara berkala, damai, dan sesuai konstitusi tanpa kesadaran atau kudeta. Dan yang ketiga, memilih wakil rakyat dan pemimpin yang legitimati. Pemilu memberikan dasar legitimati kepada para pejabat publik karena mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini penting agar keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum dan moral. Yang keempat, meningkatkan partisipasi politik di masyarakat. Dengan pemilu, masyarakat didorong untuk aktif terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintah melalui menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab. Yang kelima, menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Pemilu yang berjalan secara adil dan transparan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang pada akhirnya menjaga stabilitas negara. Dan yang terakhir, melahirkan pemimpin yang aspiratif dan akuntabel. Melalui pemilu yang sehat, diharapkan muncul pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bersih dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari poin yang ketiga. Poin yang keempat, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu di Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip demokratis agar hasilnya sah, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat. Prinsip-prinsip ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu serta menjadi landasan moral dan hukum dalam setiap pelaksanaan pemilu. Berikut beberapa prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Yang pertama itu prinsipnya langsung. Pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Artinya, pemilih memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri secara bebas kepada calon yang diinginkan. Yang kedua, berprinsip umum. Pemilu bersifat umum, artinya semua negara warga Indonesia yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih
dan dipilih tanpa diskriminasi. Prinsip yang ketiga, bebas. Dalam memberikan suara, pemilihan tidak boleh dipengaruhi, ditekan, atau dipaksa oleh pihak manapun. Pilihannya sepenuhnya menjadi hak pribadi pemilih. Nah, yang keempat, memiliki prinsip rahasia. Pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak ada pihak manapun yang mengetahui atau mengintervensi isi suara yang diberikan. Yang kelima, jujur. Pemilu harus dilaksanakan dengan kejujuran oleh seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggaraan, peserta maupun pemilih, agar hasilnya sah dan dapat diterima. Yang keenam, harus bersifat adil. Semua peserta pemilu diperlakukan sama dan tidak ada yang diistimewakan. Penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan menjamin keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Nah, itulah tadi isi dalam poin yang keempat. Masuk di poin yang kelima, yaitu macam-macam sistem pemilu. Sistem pemilu adalah cara yang digunakan untuk mengubah suara pemilih menjadi kursi dalam lembaga legislatif atau untuk menentukan pemenang dalam pemilihan eksekutif. Berbagai negara memiliki sistem pemilu yang berbeda, tergantung pada bentuk pemerintahan dan tujuan politiknya. Nah, secara umum terdapat 3 macam sistem pemilu yang dikenal di dunia, termasuk pernah atau sedang diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem mayoritas atau majority system. Sistem ini menentukan bahwa calon yang mendapatkan suara mayoritas lebih dari 50% akan terpilih sebagai pemenang. Nah, itu terdapat 2 jenis. Yang pertama, sistem pluralitas atau first past the post atau EPTP. Kandidat yang mendapatkan suara terbanyak meskipun tidak mencapai 50% langsung menang. Contohnya sistemnya yang ada di Inggris dan di Amerika Serikat. Nah, yang jenis yang kedua yaitu sistem mayoritas absolut. Pemilihan 2 putaran. Jika putaran pertama tidak ada yang mendapatkan 50%, maka dilakukan putaran yang kedua dengan 2 kandidat suara terbanyak. Sistem ini digunakan dalam Pilpres di Indonesia. Nah, kelebihannya yaitu mudah dipahami dan stabilisasi politik yang cenderung terjadi. Nah, adapun kekurangannya yaitu tidak mewakili seluruh suara pemilihan secara proporsional. Partai kecil cenderung tidak terakomodasi. Nah, yang kedua, sistem proporsional atau proportional representation atau PR. Dalam sistem ini, kursi di parlemen dibagi secara proporsional sesuai jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Contoh penerapannya itu seperti yang ada di Indonesia. Menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih memilih langsung calon legislatif, bukan hanya partainya. Nah, kelebihannya itu lebih mewakili keragaman suara rakyat, dan partai kecil memiliki peluang masuk parlemen. Adapun kekurangannya itu banyaknya partai dapat menyebabkan koalisi yang tidak stabil dan proses perhitungan suara lebih kompleks. Nah, yang ketiga, sistem campuran atau mixed system. Sistem ini menggabungkan unsur mayoritas dan proporsional. Sebagai kursi diambil dari sistem distrik atau mayoritas dan sebagian lagi dari daftar partai atau proporsional. Contoh yang negara yang menerapkan sistem ini yaitu Jerman dan Jepang. Adapun kelebihannya itu menggabungkan keunggulan 2 sistem. Representatif juga mendorong akuntabilitas individu. Nah, kekurangannya lebih kompleks dalam pelaksanaan dan perhitungan. Nah, itulah tadi penjelasan dari poin yang kelima. Terima
Terima kasih. Poin yang keenam, kelebihan dan kekurangan sistem pemilu di Indonesia. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dari segi representasi, efisiensi, maupun stabilitas politik. Nah, adapun kelebihan sistem pemilu di Indonesia itu, yang pertama, lebih demokratis. Pemilu memiliki hak langsung untuk memilih calon legislatif, bukan hanya partainya. Hal ini memperkuat keterlibatan rakyat dan menentukan wakilnya. Yang kedua, yang B, representatif. Dengan sistem proporsional, partai-partai kecil pun memiliki peluang untuk mendapatkan kursi, sehingga suara rakyat lebih terjamin di dalam komposisi legislatif. C, transparan dan akuntabel. Dengan sistem terbuka, calon legislatif bersaing secara langsung dan dituntut untuk dikenal oleh masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pribadi. D, mengurangi dominasi partai tunggal. Sistem ini mendorong keragaman dan mencegah hegemoni satu partai seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Nah, adapun kekurangannya sistem pemilu di Indonesia. A, biaya politik tinggi. Nah, karena calon bersaing langsung, mereka cenderung mengeluarkan dana besar untuk kampanye yang berisiko memicu politik uang. B, persaingan internal yang tidak sehat. Sistem proporsional terbuka sering menimbulkan persaingan tidak sehat antara calon dalam satu partai karena mereka berebut suara dari pemilihan yang sama. C, pemilih cenderung fokus pada popularitas. Alih-alih memilih berdasarkan visi misi atau program, pemilih cenderung memilih calon yang populer atau dikenal di media sosial. Nah, betul. D, fragmentasi politik. Terlalu banyak partai di parlemen membuat pembentukan koalisi sering tidak solid dan dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kompleksitas teknis. Proses perhitungan suara menjadi lebih rumit karena banyaknya calon dan partai sehingga rawan kesalahan atau manipulasi. Nah, itulah tadi materi yang poin yang ke berapa? Yang ke-6. Sekian. Masuk di poin yang ke-7, yaitu integritas penyelenggara pemilu. Integritas penyelenggara pemilu adalah salah satu faktor kunci dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas akan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan bertanggung jawab demi mewujudkan hasil pemilu yang sah dan dipercaya oleh masyarakat. Yang pertama itu pengertian integritas penyelenggaraan pemilu. Integritas dalam konteks penyelenggaraan pemilu berarti sikap dan tindakan menjunjung tinggi kejujuran, netralitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika. Penyelenggara pemilu harus bebas dari tekanan politik, korupsi, konflik kepentingan, dan pengaruh pihak tertentu. Yang kedua, lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Di Indonesia, lembaga penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Yang kedua, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, mengawasi jalannya pemilu agar sesuai aturan. Dan yang terakhir, Dewan Kehormatan dan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, menangani penyelenggaraan koordinasi menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, ciri-ciri penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Yang pertama, A, netral dan tidak berpihak kepada peserta pemilu manapun. Yang kedua, transparan dalam setiap tahapan, mulai dari pendaftaran kampanye hingga perhitungan suara. Yang ketiga, konsisten menegakkan aturan hukum dan etika. Yang keempat, terbuka terhadap pengawasan publik dan kritik. Dan yang terakhir, bersedia bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. Nah, yang keempat,
Adapun tantangannya dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Yang pertama, tekanan dari elit politik atau pemerintah. Yang kedua, praktik politik uang dan korupsi. Yang ketiga, lemahnya sistem pengawasan internal. Dan yang terakhir, kurangnya literasi hukum dan etika di kalangan petugas lapangan. Nah, dan yang terakhir itu, atau yang kelima, upaya meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu. Rekrutmen penyelenggaraan yang ketat dan transparan. Rekrutmen penyelenggaraan yang ketat dan transparan. Kedua, pelatih berkala mengenai etika dan profesionalisme. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas terhadap penyelenggaraan oleh penyelenggara. Dan yang terakhir, penguatan peran DKPP dan partisipasi masyarakat sebagai pengawasan independen. Nah, itulah tadi penjelasan dari poin yang ketujuh. Masuk di poin yang terakhir, yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Tingkat partisipasi menunjukkan sejauh mana rakyat ikut berperan aktif dalam menentukan arah pemerintahan melalui hak pilihannya. Nah, adapun pengertian partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu adalah keterlibatan warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses pemilu, mulai dari penggunaan hak pilih, pengawasan, hingga menjadi bagian dari penyelenggaraan atau saksi. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik, kepedulian terhadap masa depan bangsa, dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, adapun tingkat-tingkat partisipasi pemilihan di Indonesia, beberapa contoh data. Nah, pada saat pemilu 2004 sekitar 84%, pemilu 2009 sekitar 71%, pemilu 2014 sekitar 75%, pemilu 2019 sekitar 81,97%, tertinggi dalam sejarah reformasi. Nah, dan yang terakhir pemilu 2024, sementara angka pastinya masih dalam proses rekapitulasi dan evaluasi. Nah, data ini menunjukkan fluktuasi partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepercayaan terhadap sistem politik dan kualitas kandidat. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi. Yang pertama, tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat. Yang kedua, kepercayaan terhadap penyelenggaraan dan sistem pemilu. Yang ketiga, kualitas calon dalam partai politik. Yang keempat, akses informasi dan kampanye politik yang edukatif. Yang kelima, kondisi sosial politik dan keamanan. Dan yang terakhir, pengaruh media sosial dan informasi digital. Nah, adapun tantangan partisipasi masyarakat, yaitu yang pertama, golput atau tidak memilih, karena apatisme atau kecewa terhadap calon maupun sistem. Yang kedua, praktik politik uang yang merusak semangat demokrasi. Yang ketiga, kurangnya pendidikan politik, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, disinformasi dan hoaks yang membingungkan pemilih. Nah, adapun upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Pertama itu, sosialisasi pemilu secara masif melalui media dan pendidikan politik. Yang kedua, penyederhanaan akses dan proses penguatan suara. Yang ketiga, menjamin keamanan dan kenyamanan selama pemilu. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan integritas proses pemilu. Dan yang terakhir, mengajak generasi muda berperan aktif dalam pemilu. Nah, itulah tadi isi-isi dari poin yang terakhir. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari materi ini yaitu pemilu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara langsung. Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Sistem pemilu yang digunakan yaitu sistem proporsional, terbuka untuk legislatif dan mayoritas absolut untuk eksekutif, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sejak pemilu pertama pada tahun 1999
hingga era reformasi saat ini, sistem pelaksanaan pemilu di Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih demokratis. Iya, kayaknya. Namun tantangan tetap ada seperti politik uang, golput, rendahnya literasi politik, serta integritas penyelenggaraan yang perlu terus dijaga. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemilu. Semakin tinggi partisipasi, semakin kuat legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan melibatkan semua lapisan masyarakat secara aktif yang sangat penting bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi terkait pemilu. Sekian penjelasan dari saya terkait materi pemilu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.